Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Polisi tangkap 2 tersangka pembunuh karyawati bank yang mayatnya ditemukan di Jembrana beberapa hari lalu. Hasil tangkapan ikan nelayan di pantai Kedonganan, Badung turun akibat kondisi cuaca yang tidak menentu. Ratusan peserta ikuti lomba layang-layang tradisional di Pantai Siut, Desa Tulikup, Gianyar. Seorang ibu rumah tangga di Denpasar beternak ratusan hewan hamster di kamar kos berukuran 3 x 3 meter. Berawal dari sepasang hamster yang dibeli Januari lalu untuk anaknya, ia kemudian berinisiatif untuk menernakannya. Hamster yang dikembangkan adalah jenis Syrian dan Winter White karena paling diminati pembeli. Satu hamster dijual secara daring mulai Rp30.000 hingga Rp200.000. Dalam sehari, ia mampu meraup omset Rp1 juta. Awalnya karena anak saya yang pengen pelihara hamster, terus akhirnya berpikir kok tidak jadikan peluang usaha aja gitu, karena kebetulan kan saya tidak bekerja sebagai ibu rumah tangga gitu. Akhirnya coba-coba kok peminatnya banyak gitu, akhirnya keterusan sampai sekarang. Sekitar 800 ekor. Hamster ada 2 jenis, Syrian sama Winter White. Karena kebetulan peminatnya sih banyak yang kesana. Kan untuk peminatnya sih hamster tuh banyak ya, ada anak-anak, remaja, sampai orang tua juga ada yang suka gitu. Cuma sehari itu omsetnya biasanya kalau pas lagi rame bisa 1 juta per hari. Kalau pas di sepi-sepinya 500.000. Untuk perawatannya sih tergolong mudah ya, cuma kita perlu ganti alas seminggu sekali, terus gitu pemberian makannya pagi sama sore hari. Makannya makanan utamanya biji-bijian dan pendampingnya bisa cemilan kayak kuaci kayak gitu. Kendalanya sih cuaca aja, karena kalau panas tuh hamster nggak tahan panas dia gitu. Kalau dehidrasi kadang dia kanibal, saling makan, makan temennya. Kalau mandinya dia pakai pasir khusus, pasir mandi wangi gitu. Hamster nggak boleh kena air. Wanita asal Petang, Badung ini juga menyediakan pakan seharga Rp10.000 per kantong serta berbagai pelengkap kandang hamster. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Nasi Padang yang dijual di wilayah Denpasar Timur ini memiliki konsep yang unik karena memanfaatkan gerobak sebagai sarana berjualan. Meski dijual menggunakan gerobak, namun jenis lauk dan rasa masakannya tidak berbeda dengan rumah makan Padang umumnya. Karena dijual di gerobak, harga nasi Padang gerobak ini jauh lebih murah. Menjelang waktu makan malam, gerobak nasi Padang yang sudah buka sejak tahun 2004 ini sudah ramai pembeli. Sering belanja. Belanja di sini karena makanannya enak, harganya juga murah, dan terjangkau buat yang mahasiswa. Dengan rasa sama harga? Puas, kalau untuk rasa sama rasanya puas. Paling dicari lauk apa, Mbak? Biasanya rendang sapi. Apa perbedaannya dengan gerobak ini? Ini sih dari harganya ya, terutama harganya lah itu pastinya. Ya. Kalau di warung-warung yang gede-gede kan mahal harganya. Di sini lebih terjangkau, lebih murah.
Karena harganya sederhana juga, tidak begitu mahal. Kalau kontrak itu kan kontrak warung mahal, otomatis harganya yang mahal. 13.000 itu isi apa aja lauknya? Ya ada rendang, ada sayur, sambal, buah. 13.000, 10.000, 8.000 bisa. Paling murah 8.000? Iya, nasi telur. Harga per porsi masakan Padang di tempat ini mulai Rp8.000 hingga Rp15.000, tergantung lauk yang dipilih pembeli. Masakan Padang ini melayani pembeli mulai dari jam 6 sore hingga 4 pagi. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Ratusan peserta mengikuti lomba layang-layang di Pantai Siut, Desa Tulikup, Gianyar akhir pekan lalu. Peserta lomba dibagi dalam kelompok remaja dan umum. Mereka menampilkan aneka jenis layangan tradisional, mulai dari bebean, janggan, dan pecukan. Para peserta berlomba menampilkan layangannya agar dapat mengudara dengan baik. Tahun karena pandemi, Pak. Ditutup karena ada pembatasan. Terus sekarang ada gimana perasaan, Pak? Ya senang, layangan semua senang ya. Karena apa? Ya bisa libur, bisa berkumpul sama teman juga. Sekarang layangan apa dipakai, Pak? Ada puir, jangan sama big size. Berapa kelas Pak ikuti? 4 kelas ya? 4 kelas, ya. Sebelum pernah juara, Pak? Belum. Saya untuk ngibur aja. Untuk ngibur aja ya. Oh, Pak, kira-kira di mana kenikmat orang melayang nih, Pak? Ya, ada berkumpul sama teman saat narik gitu ya. Itu dah untuk melestarikan aja. Sudah sering mengikuti lomba singpen ini? Sudah. Dengan lomba sekarang ini kan 2 tahun. Selama ini kan tidak ada. Ya. Sekarang baru ada. Gimana perkembangannya? Semoga berjalan dengan lancar aja. Selama ini? Berapa personilnya sekarang? Berlima aja. Berlima. Gus, apa sih nikmatnya orang melayangan? 12. Kenikmatan tersendiri sih. Kenikmatan tersendiri aja. Yang pertama, sesuai fungsi kami di sesuai dengan Undang 4 tahun 2019 tentang desa adat, di mana pasal 43 ayat 3, di mana tugas Pesekian Yono adalah membuka ruang kreativitas di bidang seni adat budaya. Nah, inilah lomba layang-layang ini adalah suatu gambaran dari Jawa 2019, khususnya pada Ikatan Pesekian Yono yang meningkatkan kreativitas tentang seni budaya. Di sini sekarang mengadakan lomba layang Bali. Lomba yang digelar selama 2 hari ini diharapkan dapat menjaga dan melestarikan layang-layang tradisional khas Bali. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dada Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.